Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh keberkahan dan hikmah bagi sahabat pena Arumi. Semoga setiap karya yang terlahir dari pena ini menjadi cahaya kebaikan, inspirasi, dan manfaat yang membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Sahabat semua, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, dan tinggalkan komentar. Langit sore yang merah merekah menyambut hari pernikahan Nadira dan Bayu. Sebuah momen penuh cinta yang diimpikan Nadira sejak lama. Bayu, pria yang lembut dan penuh perhatian, mengucapkan janji sucinya dengan mata berbinar, meyakinkan Nadira bahwa kehidupan mereka akan penuh kebahagiaan. Saat tangan mereka bersentuhan, Nadira merasa seluruh dunia berputar di sekeliling cinta mereka. Namun, tanpa disadari oleh Nadira, di sudut aula pesta, mata tajam seorang wanita paruh baya mengamati mereka dengan senyum yang sulit diartikan. Bu Ratna, ibu mertua yang kelak menjadi bayangan kelam dalam kehidupannya. Pernikahan mereka berjalan dengan mulus, dan Nadira merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Setiap pagi, Bayu mencium keningnya sebelum pergi bekerja, dan Nadira mengurus rumah dengan penuh cinta. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia mengajak Bayu berbicara tentang rencana keuangan mereka, Bayu selalu menghindar dengan alasan sibuk. Nadira berpikir, mungkin Bayu hanya belum siap untuk membicarakan hal besar seperti itu. Ia menenangkan dirinya dengan meyakini bahwa suaminya adalah pria bertanggung jawab. Hari-hari bahagia itu mulai terasa janggal ketika Nadira secara tak sengaja mendengar percakapan Bayu di telepon. Bayu berbicara dengan nada gugup, memastikan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening seseorang. Nadira tidak terlalu memikirkan hal itu hingga malamnya. Bayu terlihat murung saat mengecek saldo rekening mereka. Ketika Nadira bertanya, Bayu hanya tersenyum kecil, "Uangku hanya cukup untuk kebutuhan bulan ini. Sisanya aku kirim ke ibu." Perkataan itu membuat Nadira terdiam, hatinya terasa seperti terhimpit. Sebagai istri yang baru saja menikah, Nadira mencoba memahami keputusan suaminya. Bagaimanapun, Bayu adalah anak yang berbakti. Namun, saat ia melihat slip transfer dengan jumlah yang tidak masuk akal, hati Nadira mulai dirundung pertanyaan. Untuk apa uang sebanyak ini? Pikirnya. Ketika ia mencoba membahas hal itu, Bayu hanya berkata, "Ibu butuh untuk memperbaiki rumah, mungkin bulan depan tidak akan sebanyak ini." Nadira menelan perasaan tidak nyamannya dan memilih untuk diam. Hari berganti menjadi minggu, dan Nadira mulai melihat pola yang mengganggu. Setiap akhir bulan, Bayu selalu terlihat tertekan, sementara Bu Ratna semakin sering menghubungi mereka dengan permintaan yang beragam. Mulai dari alasan rumah bocor, biaya pengobatan, hingga keinginan membeli barang mewah yang sebenarnya tidak mendesak. Nadira hanya bisa menahan perasaannya setiap kali melihat wajah bahagia Bu Ratna saat menerima kiriman uang dari Bayu. Di satu sisi, ia tidak ingin merusak hubungan Bayu dengan ibunya, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Puncaknya, saat Nadira berkunjung ke rumah Bu Ratna untuk memberikan kejutan kecil, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Rumah itu tidak dalam kondisi buruk seperti yang sering diceritakan oleh Bu Ratna. Sebaliknya, ia melihat furnitur baru, barang elektronik mahal, dan koleksi perhiasan yang mencolok. Nadira bahkan mendengar obrolan santai Bu Ratna dengan tetangganya, membanggakan bagaimana anaknya, Bayu, adalah seorang mesin uang yang selalu memenuhi kebutuhannya. Nadira berdiri terpaku, hatinya bergemuruh. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Bayu pulang terlambat dari kantor, kelelahan setelah seharian bekerja, dan langsung terlelap. Nadira hanya bisa memandangi wajah suaminya dengan perasaan campur aduk. Apakah aku salah jika merasa ini tidak adil? Pikirnya. Nadira mencintai Bayu, tetapi ia mulai menyadari bahwa cinta itu tidak akan cukup jika kehidupan mereka terus dikendalikan oleh pihak lain. Di tengah malam yang sunyi, Nadira berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin pernikahannya yang baru seumur jagung hancur karena ketidakseimbangan ini. Namun,
ia juga tahu bahwa langkah yang salah bisa merusak hubungan suaminya dengan ibunya. Ia menggenggam tangannya sendiri dengan erat, seolah meneguhkan niat. Aku harus menemukan cara agar semua ini bisa berubah, bisiknya dalam hati. Hari itu, Nadira belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan Bu Ratna terus-menerus mengambil apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Nadira menyadari, perang dingin dalam rumah tangganya telah dimulai, meski ia tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pagi itu, Nadira memulai harinya dengan senyuman yang dipaksakan. Ia menyiapkan sarapan untuk Bayu seperti biasa, meskipun hatinya masih terusik oleh apa yang ia lihat di rumah Bu Ratna. Saat Bayu duduk di meja makan, Nadira memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, apa kamu yakin ibu benar-benar membutuhkan uang sebanyak itu?" Bayu menghentikan gerakan tangannya, memandang Nadira dengan raut wajah bingung. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu, Dek?" Tanyanya dengan nada defensif. Nadira ingin menjelaskan semuanya, tetapi ia menahan diri. "Tidak, hanya penasaran saja," jawabnya pelan. Hari itu, Nadira memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai memperhatikan setiap telepon dari Bu Ratna kepada Bayu. Dengan cermat, Nadira mencatat pola, Bu Ratna selalu menelepon menjelang akhir bulan, meminta uang dengan alasan yang berbeda-beda. Namun, ada sesuatu yang membuat Nadira semakin curiga. Setiap kali Bayu mengirim uang, Bu Ratna tampak puas, tetapi tidak pernah ada ucapan terima kasih yang tulus. Nadira merasa ada manipulasi halus di balik semua ini, sesuatu yang tidak dilihat oleh Bayu karena cinta butanya kepada ibunya. Sore harinya, Nadira mencoba membuka percakapan lagi. "Mas, kalau ibu butuh uang, mungkin kita bisa cari solusi lain. Misalnya, kita bantu ibu membuka usaha kecil-kecilan supaya dia tidak terlalu bergantung pada kita," usulnya dengan hati-hati. Tapi Bayu langsung menolaknya. "Ibu sudah tua, Dek. Mana mungkin dia mau repot-repot seperti itu. Lagi pula, ini kewajiban aku sebagai anak. Kalau bukan aku, siapa lagi?" Nadira merasa dadanya sesak. Ia tahu niat Bayu baik, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan sekadar soal kewajiban. Malam itu, saat Bayu sudah tertidur, Nadira mengambil langkah berani. Ia membuka laptop Bayu dan mencoba melihat riwayat keuangan suaminya. Nadira merasa bersalah melanggar privasi Bayu, tetapi ia harus tahu kebenaran. Matanya membulat saat melihat jumlah yang telah dikirimkan ke rekening Bu Ratna selama beberapa bulan terakhir. Puluhan juta rupiah hilang begitu saja, sementara mereka sendiri belum memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan. Nadira merasa seluruh tubuhnya bergetar. Puncak kegelisahan Nadira terjadi beberapa hari kemudian ketika Bu Ratna tiba-tiba datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Dengan nada manis, ia berkata, "Bayu, ibu mau minta sedikit bantuan lagi. Rumah ibu mau direnovasi supaya lebih nyaman." Nadira tahu ini adalah kebohongan, tetapi ia tidak bisa berbicara. Bayu langsung setuju tanpa berpikir panjang, bahkan sebelum Nadira sempat memberikan pendapat. Saat itulah Nadira sadar bahwa ia tidak hanya menghadapi ibu mertuanya, tetapi juga suaminya sendiri yang terlalu penurut. Setelah Bu Ratna pulang, Nadira mencoba berbicara lagi dengan Bayu. "Mas, aku mohon, coba kita pikirkan dulu sebelum memberikan uang ke ibu. Kita juga butuh menabung untuk masa depan kita," katanya, berusaha menahan emosinya. Namun, Bayu menjawab dengan nada dingin, "Dek, aku nggak suka kalau kamu ikut campur soal ini. Ibu sudah banyak berkorban buat aku. Uang itu nggak ada artinya dibandingkan apa yang ibu lakukan selama ini." Nadira merasa hatinya hancur. Bukan hanya karena uang yang terus mengalir ke Bu Ratna, tetapi juga karena Bayu seolah menempatkan dirinya di posisi kedua setelah ibunya. Malam itu, Nadira menangis sendirian di kamar. Ia merasa terjebak di antara cinta kepada suaminya dan keinginannya untuk melindungi kehidupan rumah tangga mereka. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak, semuanya akan semakin buruk. Nadira mulai menyusun rencana.
Ia harus mencari bukti lebih banyak, bukan hanya untuk membuka mata Bayu, tetapi juga untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang semakin nyata. Dalam kesunyian malam, Nadira memandangi bayangan dirinya di cermin. Wajahnya yang lembut kini dipenuhi tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika aku diam, semuanya akan hancur, bisiknya. Ia tahu, langkah yang akan diambilnya penuh risiko. Tapi Nadira tidak peduli lagi. Ia akan memperjuangkan pernikahannya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ibu mertua yang selama ini dianggap tak tersentuh. Hari-hari berlalu, dan Nadira mencoba menahan kegelisahannya sambil terus memikirkan cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Ia memilih untuk tidak langsung menantang Bu Ratna secara terbuka, meskipun setiap telepon atau kunjungan ibu mertuanya terasa seperti ancaman bagi keharmonisan rumah tangganya. Nadira mencoba fokus pada hal-hal kecil yang membuatnya tetap kuat, seperti senyuman Bayu atau tawa kecil di meja makan. Namun, di balik wajah tenangnya, ia menyimpan luka yang terus membesar. Suatu sore, Bu Ratna kembali datang dengan membawa tas belanjaan yang penuh dengan barang-barang mahal. Bayu, tadi ibu lihat tas ini di toko, bagus sekali, kan? Untung anak ibu tahu cara membahagiakan orang tua, katanya dengan nada manja sambil melirik tajam ke arah Nadira. Nadira yang sedang menyiapkan teh di dapur mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam. Hatinya bergejolak, namun ia sadar bahwa menyerang Bu Ratna di depan Bayu hanya akan memperburuk keadaan. Nadira mulai mencoba pendekatan lain. Ia berbicara dengan lembut kepada Bayu di malam hari, saat suasana lebih tenang. Mas, aku senang kamu begitu peduli sama ibu. Tapi aku khawatir, kalau kita terus seperti ini, bagaimana masa depan kita? Bagaimana kalau ada kebutuhan mendesak? Bayu, yang sudah lelah bekerja seharian, hanya menghela napas panjang. Dek, aku tahu kamu khawatir, tapi tolong jangan bebani aku dengan ini. Ibu hanya minta sedikit bantuan. Kita masih bisa hidup, kan? Nadira tidak bisa lagi menjawab. Ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Beberapa hari kemudian, Nadira mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Bu Ratna. Dalam sebuah acara keluarga, ia mendekati ibu mertuanya dengan senyum ramah. Bu, apa ada hal yang bisa saya bantu selain uang? Mungkin saya bisa membantu ibu mencari solusi untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Namun, Bu Ratna langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Kamu pikir uang itu masalah? Tidak, Nadira. Bayu melakukan ini karena dia tahu tanggung jawabnya sebagai anak. Jangan ajari saya bagaimana cara hidup, jawabnya dingin, meninggalkan Nadira yang terdiam dengan perasaan terhina. Keesokan harinya, Nadira merasa semuanya semakin sulit. Ia mulai merasa terisolasi. Bayu terus membela ibunya tanpa menyadari pengorbanan Nadira untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Bu Ratna semakin sering membuat komentar yang meremehkan Nadira, bahkan di depan keluarga besar. Untung Bayu dapat istri yang gak macam-macam. Kalau tidak, kasihan dia harus mengurus dua perempuan sekaligus, kata Bu Ratna dengan nada bercanda, tetapi penuh sindiran. Nadira hanya bisa tersenyum tipis, meskipun hatinya terluka dalam. Nadira mulai merasa ia berada di titik puncak kesabarannya. Namun, ia mencoba untuk tidak bertindak gegabah. Ia mencari dukungan dari sahabatnya, Laila, yang selalu menjadi tempat curhatnya. Kamu harus tegas, Nadira. Kalau terus begini, kamu yang akan habis, kata Laila dengan tegas. Nadira mendengarkan, tetapi ia merasa sulit untuk melawan, terutama karena ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan dalam keluarga Bayu. Aku harus melakukannya dengan cara yang halus, Laila. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan, jawabnya pelan. Di tengah kegalauan itu, Nadira menemukan buku catatan kecil di meja kerja Bayu. Di dalamnya, ia menemukan daftar pengeluaran yang mencantumkan jumlah uang yang telah diberikan kepada Bu Ratna selama setahun terakhir. Matanya membesar saat melihat totalnya, uang itu cukup untuk membeli rumah baru atau memulai bisnis kecil. Nadira menggenggam buku itu dengan tangan gemetar,
merasa amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ini sudah terlalu jauh, bisiknya. Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela kamar, memandang gelapnya malam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersabar. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Jika aku tetap diam, bukan hanya aku yang akan kehilangan semuanya, tetapi Bayu juga, katanya pada dirinya sendiri. Dalam kesunyian malam, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Kali ini, ia tidak akan hanya diam dan mengalah. Nadira bertekad untuk melindungi pernikahannya, bahkan jika itu berarti melawan ibu mertuanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, Bayu pulang lebih awal dari kantor. Nadira yang tengah merapikan ruang tamu menyambutnya dengan senyuman kecil. Namun, senyum itu segera memudar ketika Bayu berkata, "Dek, ibu butuh uang lagi untuk bayar utang. Aku sudah janji mau bantu minggu ini." Nadira terdiam, menggenggam kain lap di tangannya lebih erat. "Utang apa lagi, Mas? Bukannya bulan lalu ibu juga bilang butuh uang untuk hal yang sama?" tanya Nadira, berusaha menahan emosinya. Bayu hanya menghela napas panjang. "Ibu nggak cerita detail, Dek. Aku cuma tahu dia butuh, dan aku nggak mungkin mengecewakan dia." Kata-kata itu membuat Nadira merasa seperti dihujam belati. Bayu tidak pernah meminta penjelasan lebih lanjut dari ibunya, seolah-olah semua permintaan itu mutlak benar. "Mas, aku bukan melarang kamu membantu ibu. Tapi, kita juga harus realistis. Kita belum punya tabungan untuk masa depan kita sendiri. Kalau terus begini, bagaimana kita akan bertahan nanti?" ucap Nadira dengan suara bergetar. Namun, alih-alih mendengarkan, Bayu menatapnya dengan pandangan dingin. "Dek, aku tahu kamu nggak suka sama ibu. Tapi tolong jangan buat ini jadi masalah besar," katanya sebelum pergi meninggalkan Nadira sendirian di ruang tamu. Nadira mencoba menenangkan diri, tetapi amarah dan kekecewaannya terus menggunung. Ia merasa tidak didengar oleh Bayu, sementara Bu Ratna semakin terang-terangan memanfaatkan suaminya. Malam itu, saat Bayu tertidur, Nadira memberanikan diri untuk memeriksa ponsel suaminya. Ia menemukan riwayat pesan dari Bu Ratna yang membuat darahnya mendidih. "Bayu, jangan lupa transfer besok. Ibu harus bayar cicilan mobil." Nadira tidak percaya bahwa uang yang selama ini dikatakan untuk kebutuhan mendesak ternyata digunakan untuk gaya hidup mewah. Keesokan harinya, Nadira memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Ratna secara langsung. Ia mengunjungi rumah ibu mertuanya dengan alasan membawa makanan. Namun, saat Nadira mencoba mengungkapkan kegelisahannya, Bu Ratna langsung memasang wajah sinis. "Kamu ini terlalu banyak mengatur, Nadira. Kalau Bayu nggak keberatan membantu ibunya, kenapa kamu repot? Kamu takut uangnya habis buat aku, ya? Jangan khawatir, aku nggak akan membiarkan anakku hidup miskin," katanya sambil tertawa kecil. Perkataan itu membuat Nadira kehilangan kendali. "Bu, saya hanya ingin keluarga saya punya masa depan yang lebih baik. Kalau semua uangnya habis sekarang, bagaimana kami bisa bertahan nanti? Ini bukan soal saya melarang, tapi soal keseimbangan," kata Nadira dengan nada tegas. Namun, Bu Ratna membalas dengan dingin, "Jangan sok pintar, Nadira. Kalau kamu merasa nggak cukup, cari saja uang sendiri. Jangan halangi Bayu untuk berbakti pada ibunya." Nadira hanya bisa menahan air matanya, merasa tak berdaya melawan sikap egois Bu Ratna. Ketegangan semakin memuncak ketika Bayu mengetahui percakapan mereka. Bu Ratna, dengan air mata buaya, melaporkan kepada Bayu bahwa Nadira telah menghinanya dan menganggapnya beban. "Bayu, ibu cuma ingin hidup nyaman di usia tua. Apa itu salah? Tapi Nadira malah bilang aku menyusahkan," katanya sambil terisak. Bayu, yang sudah terpengaruh rasa bersalah, langsung memarahi Nadira tanpa mendengarkan penjelasannya. "Dek, aku nggak percaya kamu bisa ngomong seperti itu ke ibu. Dia cuma ingin sedikit bantuan, dan kamu mempermasalahkannya." Nadira merasa dunianya runtuh. Bayu, pria yang dulu ia anggap sebagai pelindung dan pendukungnya,
kini berdiri di sisi ibunya tanpa mempertimbangkan perasaannya. Namun, di tengah rasa sakit itu, Nadira sadar bahwa ia tidak boleh menyerah. "Mas, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Aku minta maaf kalau caraku salah, tapi aku nggak akan berhenti memperjuangkan pernikahan kita," katanya dengan suara lirih. Bayu tidak menjawab, tetapi Nadira melihat keraguan di matanya. Malam itu, Nadira duduk di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa menghadapi Bu Ratna secara langsung tidak akan berhasil. Ia harus mencari cara untuk membuka mata Bayu, menunjukkan kebenaran tanpa menghancurkan hubungan mereka. Dengan hati yang penuh luka tetapi tekad yang semakin kuat, Nadira berbisik pada dirinya sendiri, "Ini belum selesai. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku, apapun risikonya." Pagi yang kelabu menyelimuti rumah Nadira dan Bayu. Setelah pertengkaran terakhir mereka, suasana di rumah menjadi dingin. Bayu mulai sering pulang larut malam, menghindari percakapan mendalam dengan Nadira. Sementara itu, Nadira berusaha menutupi luka di hatinya dengan rutinitas sehari-hari. Namun, di dalam dirinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia sadar bahwa tidak ada gunanya terus beradu argumen dengan Bayu atau Bu Ratna. Satu-satunya cara adalah menunjukkan kebenaran dengan bukti yang tak terbantahkan. Hari itu, Nadira memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Rani, yang bekerja di sebuah bank. Dengan hati-hati, Nadira meminta bantuan untuk memeriksa rekening Bu Ratna. Awalnya, Rani ragu, tetapi setelah mendengar cerita Nadira, ia setuju untuk membantu. "Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Tapi ingat, ini rahasia," "Ya," kata Rani. Nadira mengangguk penuh harap. Ia tahu langkah ini berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Rani memberikan informasi yang membuat Nadira terguncang. Bu Ratna punya beberapa rekening Nadira. Dan salah satunya digunakan untuk transaksi yang tidak masuk akal, pembelian barang-barang mewah, deposito besar, bahkan cicilan mobil mewah. "Ini bukan tanda-tanda orang yang sedang kesulitan keuangan," ujar Rani dengan nada serius. Nadira merasa dadanya sesak. Selama ini, Bayu bekerja keras hanya untuk mendanai gaya hidup mewah ibunya, sementara mereka sendiri hidup pas-pasan. Nadira tidak langsung menunjukkan bukti itu kepada Bayu. Ia tahu suaminya akan sulit menerima kenyataan ini. Sebagai gantinya, ia mulai mencatat setiap kali Bu Ratna meminta uang, termasuk alasannya. Ia juga diam-diam menyimpan salinan bukti transaksi yang diberikan Rani. Nadira merasa seperti berjalan di atas tali, tetapi ia tahu langkah ini diperlukan. "Aku harus sabar. Suatu saat Bayu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi," pikirnya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Bu Ratna tiba-tiba datang ke rumah dengan permintaan baru. "Bayu, ibu mau beli tanah di kampung. Harganya murah, tapi ibu harus bayar tunai. Bisa bantu ibu, kan?" katanya dengan nada manis. Nadira, yang mendengar dari dapur, merasa darahnya mendidih. Kali ini, ia tidak bisa lagi diam. "Bu, apa tanah itu benar-benar dibutuhkan sekarang? Bukankah ibu bilang baru saja membeli mobil?" tanyanya dengan suara tenang, tetapi tegas. Bu Ratna terkejut dengan pertanyaan Nadira. Ia mencoba mengelak dengan alasan bahwa tanah itu untuk investasi keluarga. Namun, Nadira tidak menyerah. "Investasi untuk keluarga. Tapi selama ini, saya tidak pernah melihat hasilnya untuk kami. Bukankah kita seharusnya merencanakan ini bersama-sama, Bu?" kata Nadira, menatap langsung ke mata ibu mertuanya. Bayu yang mendengar percakapan itu langsung memotong, "Dek, cukup. Jangan bikin ibu merasa tersudut." Nadira akhirnya meledak. "Mas, aku hanya ingin kita realistis. Selama ini aku diam, tapi aku nggak bisa lagi. Semua uang yang kamu kasih ke ibu digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Kamu tahu nggak, aku punya bukti kalau ibu membeli barang-barang mewah sementara kita berjuang untuk bertahan." Nadira mengeluarkan catatan dan bukti yang selama ini ia simpan. Bayu terlihat terkejut,
sementara Bu Ratna langsung bereaksi dengan marah, jadi kamu menyelidiki ibu. Dasar menantu nggak tahu diri. Malam itu menjadi titik balik. Bayu akhirnya membaca semua bukti yang dikumpulkan Nadira. Ia tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya dipenuhi penyesalan. Namun, Bu Ratna tidak tinggal diam. Dengan nada tinggi, ia berkata, Bayu, jangan percaya sama perempuan ini. Dia cuma ingin memisahkan kita. Bayu menatap ibunya dengan wajah bingung, tetapi untuk pertama kalinya, Nadira melihat secercah keraguan di matanya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju perubahan. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah Nadira dan Bayu. Setelah membaca bukti-bukti yang Nadira kumpulkan, Bayu memilih diam. Ia duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara Nadira berdiri tak jauh darinya, menunggu reaksi suaminya. Mas, aku nggak pernah ingin mempermalukan ibu. Aku cuma ingin kita tahu kebenarannya, kata Nadira pelan, suaranya bergetar menahan emosi. Namun, Bayu hanya membalas dengan helaan napas panjang. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja dihantam kenyataan yang menyakitkan. Bu Ratna, yang masih berada di rumah mereka, tidak tinggal diam. Dengan nada penuh emosi, ia memeluk Bayu dan berkata, Nak, kamu nggak percaya sama ibu. Apa kamu lebih percaya sama perempuan ini daripada ibu yang sudah membesarkanmu? Ibu melakukan semua ini demi keluarga kita. Nadira merasa dadanya sesak mendengar ucapan itu. Ia tahu Bu Ratna sedang memanipulasi Bayu, mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, ia memilih diam, menunggu Bayu membuat keputusan. Bayu akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh keraguan. Bu, aku nggak pernah berniat mengecewakan ibu. Tapi, apa yang Nadira bilang ini, kalau benar, kenapa ibu nggak pernah cerita ke aku soal semua pengeluaran ini? Bu Ratna langsung tersinggung. Bayu, kamu berani meragukan ibu. Semua yang ibu lakukan karena ibu ingin kamu dan Nadira hidup lebih baik. Kamu pikir uang itu buat ibu senang-senang saja? Katanya sambil menangis. Tangisan itu membuat Bayu semakin bingung. Nadira merasa hatinya hancur melihat Bayu terjebak di antara cinta kepada ibunya dan kebenaran yang mulai terungkap. Namun, ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Mas, aku nggak minta kamu memilih di antara aku dan ibu. Aku hanya ingin kita punya batasan yang sehat. Kita tetap bisa membantu ibu, tapi dengan cara yang masuk akal, tanpa mengorbankan masa depan kita sendiri, ucapnya, berusaha menahan tangis. Kata-kata itu membuat Bayu termenung, tetapi ia tetap terlihat ragu. Ketegangan terus memuncak ketika Bu Ratna, yang merasa posisinya terancam, melontarkan tuduhan baru. Nadira ini cuma perempuan licik, Bayu. Dia nggak pernah peduli sama keluarga kita. Semua ini cuma akal-akalan dia supaya kamu menjauh dari ibu. Nadira akhirnya kehilangan kesabaran. Bu, saya nggak pernah ingin memisahkan Mas Bayu dari ibu. Tapi ibu harus tahu, cinta seorang anak nggak bisa diukur dengan uang. Mas Bayu berhak punya hidupnya sendiri tanpa harus terus-terusan merasa bersalah, balasnya tegas. Bayu akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Ia menatap ibunya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bu, aku selalu sayang sama ibu. Tapi aku juga sayang sama Nadira. Selama ini, aku nggak pernah berpikir panjang tentang apa yang aku lakukan. Mungkin aku salah karena terlalu menuruti semua permintaan ibu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Aku cuma ingin kita semua bahagia, Bu. Ucapannya membuat Bu Ratna semakin marah. Bayu, jangan sampai perempuan ini menghancurkan hubungan kita. Namun, kali ini, Bayu terlihat lebih tegas. Bu, aku nggak pernah bermaksud memutuskan hubungan kita. Tapi, mulai sekarang, aku ingin semuanya lebih jelas. Kalau ibu butuh bantuan, aku akan bantu sebisa mungkin, tapi aku nggak bisa terus-menerus mengorbankan keluarga kecilku. Aku mohon ibu mengerti, katanya dengan suara lirih namun tegas. Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Bayu,
yang selama ini selalu menurut, akhirnya berani membatasi dirinya. Malam itu, setelah Bu Ratna pergi dengan wajah penuh amarah, Bayu dan Nadira duduk bersama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Bayu memegang tangan Nadira dengan lembut dan berkata, "Maaf, Dek. Aku terlalu buta selama ini. Aku nggak pernah benar-benar melihat apa yang kamu rasakan." Nadira tersenyum kecil, meskipun air matanya masih mengalir. "Mas, aku nggak butuh permintaan maaf. Aku cuma ingin kita berjuang bersama, sebagai pasangan." Mereka saling berpelukan, mencoba menyatukan kembali serpihan-serpihan yang hampir hancur. Setelah malam yang penuh ketegangan di rumah Nadira dan Bayu, Bu Ratna pulang dengan perasaan marah dan terhina. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang dianggapnya tak tahu diuntung. Di dalam pikirannya, Nadira adalah ancaman yang harus disingkirkan. Bayu terlalu buta karena cinta. "Aku harus tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa," gumamnya sambil menatap ponselnya dengan mata penuh rencana. Keesokan harinya, Bu Ratna mengunjungi rumah salah satu saudara mereka, Pak Burhan, seorang tokoh yang dihormati dalam keluarga besar. Di depan Pak Burhan dan istrinya, ia menangis sambil menceritakan versi ceritanya. "Bayu sekarang berubah, Burhan. Semua gara-gara Nadira. Perempuan itu terlalu banyak mengatur, membuat Bayu melawan ibunya sendiri. Aku sudah seperti tak dianggap sebagai ibu," katanya dengan nada penuh keluhan. Pak Burhan yang mendengar cerita itu langsung terpengaruh. "Kalau begitu, kita harus bicara dengan Bayu. Tidak boleh seorang anak melupakan tanggung jawabnya pada orang tua," katanya tegas. Berita itu segera menyebar di keluarga besar. Nadira mulai menerima panggilan dan pesan dari kerabat yang menyalahkannya. "Kamu itu menantu, harus tahu posisi. Jangan terlalu ikut campur urusan Bayu dengan ibunya," kata salah satu pesan yang ia terima. Nadira hanya bisa menggenggam ponselnya dengan tangan bergetar, merasa semakin disudutkan. Namun, ia tetap berusaha bersikap tenang di depan Bayu, meskipun hatinya mulai rapuh. Di sisi lain, Bayu juga mulai merasakan tekanan dari keluarga besarnya. Ia menerima panggilan dari Pak Burhan yang memintanya datang untuk meluruskan keadaan. Bayu, yang merasa bersalah pada ibunya, akhirnya setuju untuk menemui keluarga besar bersama Nadira. "Dek, aku tahu ini sulit, tapi aku harap kamu mau ikut. Kita harus jelaskan semuanya," kata Bayu dengan nada memohon. Nadira mengangguk, meskipun hatinya diliputi keraguan. Ia tahu ini bukan pertemuan yang mudah. Saat pertemuan berlangsung, Bu Ratna kembali memainkan perannya. Dengan air mata mengalir, ia menceritakan penderitaannya sebagai seorang ibu yang merasa dikhianati. "Aku cuma minta sedikit bantuan, tapi Nadira menganggap aku ini beban. Dia bahkan menyuruh Bayu untuk berhenti membantu ibunya," katanya dengan suara lirih. Kerabat yang mendengarnya mulai menghakimi Nadira. "Kamu ini keterlaluan, Nadira. Seorang istri harus mendukung suami untuk berbakti pada orang tuanya," ujar salah satu paman Bayu dengan nada keras. Nadira mencoba menjelaskan dengan tenang. "Saya tidak pernah melarang Mas Bayu membantu ibu. Tapi, apakah keluarga kecil kami tidak punya hak untuk hidup nyaman juga? Apakah salah kalau saya ingin kami menabung untuk masa depan?" katanya sambil menatap setiap orang di ruangan itu. Namun, kata-katanya hanya dianggap sebagai pembelaan diri. Bu Ratna kembali menimpali, "Dengar itu. Dia bahkan menganggap aku saingan dalam rumah tangganya. Anak macam apa yang lebih mementingkan istri daripada ibunya sendiri?" Melihat suasana semakin memanas, Bayu akhirnya angkat bicara. "Cukup, semua ini bukan salah Nadira. Kalau ada yang salah, itu aku, karena aku membiarkan semuanya jadi seperti ini. Tapi aku nggak mau hubungan kami jadi rusak karena salah paham. Mulai sekarang, aku akan membantu ibu sesuai kemampuan kami, tanpa mengorbankan keluarga kecilku." Ucapannya membuat ruangan itu hening sejenak. Namun, Bu Ratna tidak terima. "Jadi kamu memilih perempuan ini daripada ibu kandungmu sendiri?"